Diri itu Rasulullah itu dapat wahyu juga menyendiri di Gua Hira gitu. Iya. Kan nggak masuk akal. Dia dapat wahyu dari Allah karena menyendiri, terus umatnya dilarang menyendiri. Allah. Padahal orang sekelas Cak Nun, MH Najib ya, itu tidak berani bertanggung jawab terhadap pengikut-pengikutnya karena dia tidak mau menjadi penghalang antara pengikutnya ya dengan Rasulullah dan Allah secara langsung. Nah, berarti kan orang mengenal Allah itu sebenarnya kita sudah dikasih akal, kita sudah dikasih hati, kan cukup sebenarnya. Rasulullah pun juga melakukan hal yang sama. Siapa yang ngajarin Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah bisa diajarin Allah secara langsung, berarti setiap manusia pengikutnya bisa dong diajari Allah secara langsung. Idealnya kan begitu. Iya. Kalau saya nggak menyebutkan nama seseorang, kita pada kapasitas kita masing-masing dan bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan dan yang kita ajarkan masing-masing. Kita itu hanya mencontoh kelakuan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang kamu cinta padaku, Allah, ikutilah Rasulullah. Kenapa tidak mengikuti tauhidnya Rasulullah, Mbak? Lah itu kan, iya. Kan ngikuti kelakuan, ngikuti aturan, ngikuti akhlak, ngikuti aturan. Iya. Harusnya kan ngikutin tauhidnya Rasulullah juga, sehingga bisa mendapatkan frekuensi yang sama. Iya. Setiap manusia punya hak untuk mendapatkan sesuatu langsung dari Tuhan tanpa pembimbing manusia yang memang tidak ada pembimbing yang sempurna gitu. Akhlak Rasulullah kan bertauhid. Hanya Al-Quran kan intinya hanya untuk menyembah Allah. Ya kita ambil syarinya. Kata siapa? Kalau Rasulullah tidak bertauhid, ya kita tiru tauhidnya. Al-Quran itu intinya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah selain Allah. Iya. Terus apa yang tidak ditiru? Apa? Jadi ya kita meniru kelakuannya. Kelakuan Rasulullah itu apa? Mengajak ke Allah. Urusan ke Allah jelas otomatis tauhid. Tauhid artinya satu, memahaesakan Allah. Soal akhlaknya, akhlak Rasulullah ya akhlak tauhid. Kelakuan Rasulullah kelakuan tauhid. Soal Rasulullah makan onta, memang di Arab ada onta, di Jawa nggak ada onta. Itu kan hanya tradisi lingkungan. Sarinya yang dibawa, sari Al-Quran, sari, bukan tradisi. Arab itu yang dibawa sarinya. Yang ingin saya tegaskan begini, setiap manusia harusnya bisa menemukan Allah tanpa perantara orang lain. Gitu loh. Kalau semuanya harus pakai pembimbing, pakai perantara, ya kan, harus ikut ini kelas-kelasan begitu, itu saya kira kok nggak adil ya. Kalau orang bisa nemukan, ya kalau kemudian dia tinggal di belantara hutan yang sangat jauh, ya kan, nggak gampang juga ketemu pembimbing-pembimbing kayak gitu. Idealnya kan ya asal dia bisa menggunakan potensi pikirannya, nuraninya, berbuat baik kepada sesama, Tuhan akan menuntun dengan caranya yang maha itu tadi. Gimana, Bano? Tapi dalam Al-Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah menuju Allah dengan berjamaah, wa la tafarraqu, jangan menyendiri. Bagi orang-orang yang di hutan belantara tidak pernah bertemu dengan tauhid, yaitu hanya Allah. Memang Allah tidak mentakdir dia bertemu. Selamat nggak selamat itu hanya Allah. Kita nggak bisa menghukumi. Apa itu nggak ada tafsir lain, Mbak No? Jangan menyendiri itu. Rasulullah itu dapat wahyu juga menyendiri
di Gua Hiro gitu. Iya. Kan nggak masuk akal. Dia dapat wahyu dari Allah karena menyendiri, terus umatnya dilarang menyendiri. Padahal dengan menyendiri itu Rasulullah bisa mendapatkan sebuah anugerah yang besar untuk manusia gitu. Iya. Oke, di Quran dijelaskan bahwa semua agama punya potensi untuk selamat. Iya. Kita tahu di Buddha, kita tahu di Hindu, ibadahnya mereka ya kebanyakan mereka menunggal dengan meditasi, dengan Iya. semedi, Iya. dengan menyendiri. Kan nggak etis juga kalau kemudian dilarang menyendiri, tapi justru kemudian di agama-agama lain kan juga justru menyendiri itu sesuatu hal yang sangat sakral, yang sangat penting untuk mendapatkan ilham sebagai latihan, dan orang-orang Jawa juga banyak melakukan hal itu. Iya. Kita tanyai bagi mereka-mereka yang menyendiri, sejujurnya bagi yang mendengarkan ini, sejujurnya bisa bertemu yang Maha Kuasa apa enggak? Banyak orang yang merasakan atau ketemu dengan cara menyendiri. Hanya merasakan. Orang-orang Kejawen, Iya. orang-orang Jawa begitu, Iya. dengan semedi, Iya. dengan semeleh, ya kan, Iya. ngeposki roso dan lain sebagainya, banyak yang menemukan Tuhan. Itu kata Mas. Kata mereka juga. Kata mereka kan hanya dirasakan. Rasanya. Lah iya, meskipun panjenengan kan juga merasakan kata Bukan. panjenengan. Bukan, hanya itu hanya ungkapan. Allah tidak bisa dirasa. Rasa itu hanya hati. Di dalam dasarnya hati ada lagi apa? Mengenal sifatnya Allah untuk sifat kita. Kalau hanya dirasa, masih ada otak-atik, belum ada kepuasan menuju yang kuasa. Allah itu sifatnya latif, yang kuasa itu masih lembut, nggak ada rasa. Oke, berarti yang dilakukan Rasulullah itu salah, taruhlah kemudian salah. Tapi kenapa sesuatu yang salah, tapi justru kemudian melahirkan sebuah wahyu? Kan nggak masuk akal, Bano. Kalau emang yang dilakukan itu salah. Maksudnya menyendirinya. Di Gua Hiro, Iya. kan? Saya yakin Rasulullah di Gua Hiro itu tidak kemudian sakarepe dhewe. Padha karo kene nyangruk lek ning Starbucks. Iya. Ya pasti kan dia ada perintah dari yang kuasa. Bukan perintah, hanya naluri. Lah, Naluri loh. naluri itu kan bagian dari dawuh kira-kira. Bukan. Gimana? Yang masuk firman Allah itu wahyu, Al-Qur'annya. Bukan Jadi kan, naluri. jadi kan melihat wahyu itu seperti apa? Misal nih, jenengan dapat wahyu gitu. Itu Iya. bentuknya apa? Rasanya bagaimana? Nggak ada rasa. Di situ nggak ada rasa. Iya. Allah memberikan kefahaman di hati. Yang mana saya berlatar belakang dari Al-Quran, di situ ada pelajaran Allah untuk saya. Saya heningkan dulu, saya lepaskan dulu sampai ke bawah hati. Tidak saya sampaikan dulu, saya lakukan, saya amati. Di situ Allah memberikan perkembangan sangat luas, satu ayat sangat luas. Disitulah apapun yang diberikan Allah pada saya di waktu itu untuk saya lakukan. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya, ya saya jawab. Nggak ada yang bertanya, saya diam. Iya. Apa yang dirasakan Mbah No itu juga dirasakan oleh mereka-mereka di agama lain. Ketika dia melakukan proses meditasi, semedi, Iya. ya, atau uzlah atau apapun namanya, Iya. mereka mengalami hal yang sama. Tapi- Berarti kan itu juga niru cara ibadahnya Rasulullah, tauhidnya Rasulullah dulu sebelum mendapatkan wahyu kira-kira, Mbak. Jadi kalau mereka itu sudah merasa dekat dengan Tuhan yang Maha Esa dengan cara gitu, silahkan. Saya ke Allah ada yang diberikan pada Allah, saya rasakan sendiri. Rasa tidak bisa diucapkan. Kalau memang orang yang sudah ke Allah tembus, nggak ada bahasa, isinya hati damai. Betul. Iya, artinya kan menemukan Allah itu kan jalannya kan banyak, Mbak.
Iya. Salah satunya dengan menyendiri, dengan semedi. Kalau kemudian semedi, meditasi disalahkan, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, bahkan Nasrani melakukannya setiap hari, dan di Quran pun juga mereka nanti juga akan selamat asal dia percaya kepada Yang Maha Tunggal dan berbuat baik kepada sesama. Saya nggak menyalahkan. Nggih. Saya nggak menyalahkan. Itu kan torikoh, jalan mereka. Mereka memilih jalan itu silakan. Iya. Saya nggak pernah menyalahkan. Nah, kalau kita mati nanti kan peristiwa kematian itu kan hancurnya jasad, ya. Iya. Hancurnya jasad. Berarti yang ada tinggal nyawa. Iya. Nyawa itu kalau di udari terdiri dari dua hal, satu ruh, yang kedua adalah jiwa. Nah, orang Islam kebanyakan nih, atau mungkin sering nonton sinetron atau apa, saya nggak tahu, melihat ada yang namanya siksa kubur, begitu kan ya. Iya. Saya mengamati mereka memahami bahwa siksa kubur itu sangat fisikal begitu. Nah, kemudian saya bingung juga nih kalau kemudian siksanya secara fisikal begitu, dikepui hancur balik meneh, kepui hancur balik meneh. Bagaimana kalau kemudian orang itu kecelakaan pesawat olang-aling, lebur jasadnya, malaikat lah bingung nang dinggulai jasadnya rek. Nah, memahami siksa kubur itu pripun, Bano? Orang hidup pasti mengalami mati dan ada proses, kita harus wajib iman dengan siksa kubur. Soal kehancuran jasad itu hanya proses kematian. Siksa kubur itu posisinya di mana? Ya di alam barzakh, alam kubur. Di alam barzakh ya? Iya. Alam barzakh itu bisa nggak diwujudkan secara kasunyatan kira-kira? Ya nggak bisa. Itu gaib. Lah terus? Alam gaib. Kalau orang itu dikremasi, tubuhnya dikremasi, nyiksanya bagaimana? Jasad dunia, biar itu dikremasi, biar itu ditanam di tanah, ya pasti hancur. Hancurnya jasad dunia ini ya sudah berakhir. Masanya sudah habis. Berarti kan di sana sudah nggak ada jasad lagi kan? Nah, di Al-Quran kan digantikan dengan jasad yang baru. Sumajat dalam jalan gairah. Kita kan berpegang pada Al-Quran. Di situ ada jasad yang baru. Apa orang yang di dunia itu matinya usia 200 tahun, apa di alam kubur kalau masuk surga kubur tetap tua? Ya enggak. Digantikan dengan jasad yang baru. Haknya Allah. Oke, berarti orang mati itu nanti akan diganti dengan jasad yang baru ya? Iya. Berarti kalau dia berjasad, tempatnya juga masih di dunia ini, cuman berlapis atau bagaimana, Bano? Ya, itu hanya Allah menciptakan alam barzakh. Kelihatannya sempit, cuma kan beda alam lagi. Haknya Allah. Apa kuburan itu kalau harus dikapling seperti rumah? Ya enggak. Itu kalau memang Allah menghendaki orang itu bahagia menempati surga di alam kubur dengan yang luas, itu kan ya haknya Allah. Kita nggak tahu di situ. Ada kalanya masuk kubur malah sempit, dijepit oleh tanah, hancur tulangnya. Itu kan semua haknya Allah.